aja gue nggak tahu gue pernah stres atau enggak ya. Anjay. Jadi sama gue itu masalah tuh harus gue hadapi. Pernah banget sih, gue sering banget sih ngerasain stres. Pasti pernah. Pernah sih kayaknya. Pernah banget. Pernah. Contohnya salah satunya ada gue berjuang dengan harapan yang nggak pasti, gue nggak bisa capai. Gue itu sebenarnya punya banyak teman, tapi kadang gue sering ngerasa kesepian karena teman gue itu kan rata-rata curhatnya ke gue. Jadi kalau gue mau curhat ke orang itu kadang sering gak enak karena gue ngerasa gak enak curhat ke dia karena dia punya masalah ini. Jadi gue sering mendem sendiri gitu. Salah satunya kalau lagi ujian sih, itu bikin gue stres banget. Ya pertama kerjaan, yang kedua gue punya personal problems yang emang gue gak mau cerita ke orang. Yang paling sering buat gue stres itu rasa percaya diri gue sih. Biasanya sih gara-gara orang tua gue, kayak mereka tuh masih ngerasa gue anak kecil gitu. Terus gue pengen aja bisa kemana-mana sendiri, kayak belajar mandiri gitu. Kalau sampai salah milih apa sih namanya? Kan gue mau ngomongnya nggak tahu juga. Salah milih pilihan. Salah ngambil keputusan. Nah, Apa contohnya? Contohnya baru-baru ini ya yang terjadi ya. Jadi gue masuk suatu organisasi, niatnya mau buat konten-konten gitu. Tapi akhirnya buat gue nyesel, jadi gue stres gitu gara-gara itu. Udah nggak usah sebut. Ayo lanjut. Mungkin sih ada sih, banyak sih hal yang mendapat pilih kedua. Contohnya nih, kayak gue ngeharapin apa yang gue pengen. Contohnya dalam misalkan nih, gue udah berjuang mati-matian buat ngejar apa yang gue impikan, tapi ternyata menurut gue sih kayak ya udahlah, ini mungkin bukan jalannya. Kayak gue nggak dikasih apa yang gue dapetin, gue nggak dikasih apa yang gue pengenin. Mungkin emang gue ngerasa ya udah itu realitanya, karena gue ngerasa mungkin Tuhan ngasih jalan kalau gue mungkin harus berjuang lebih supaya ngedapetin apa yang gue pengen. Biar menurut gue itu kayak harapannya itu kayak nggak sia-sia sih kalau lu udah makin lu berjuang dan belajar dari apa yang lu udah laluin. Menurut gue gitu sih. Pernah banget, gue jadi cuek banget sih sama diri gue. Terus kadang gue menyiksa diri gue juga, kayak gue jadi lupa makan. Terus gue jadi banyak kegiatan yang sebenarnya merusak diri gue dan itu nggak benar juga sih gitu. Kalau stres tuh gue biasanya sampai tidur mulu gitu. Kalau gue cerita ke orang tuh gue takut ngebebanin aja sih. Tapi itu salah sebenarnya. Kayaknya sih selalu sih berdampak buruk karena yang pertama mood gue jadi jelek banget kalau misalkan gue ngerasa percaya diri gue lagi dikit gitu. Maksudnya kalau misalkan percaya diri gue lagi tinggi, gue pasti moodnya langsung fun banget, langsung happy banget. Gue kalau lagi stres itu gue bener-bener demot parah. Gue bener-bener bisa ngebuang waktu gue itu cuman tidur aja. Karena gue kalau stres itu pembawaannya pasti langsung tidur aja, nggak ngapa-ngapain, udah tidur aja. Kalau gue bagi stres tuh jadi dua ya. Yang pertama stres buat gue memang pendam, yang stres yang kedua yang memang gue buat melampiaskan. Tapi ya kalau buat gue pendem sih ya gue siksa diri gue sendiri aslinya ya. Gue biasanya larinya ke marah ya. Biasanya gue nonjokin tembok. Ya gue cari pelampiasan amarah gue deh. Tapi kalau buat pelampiasan ke orang lain tuh biasanya gue karena gue ikut olahraga ya, bela diri kan itu sendiri kan butuh yang namanya kadang anger, yang kadang butuh juga emotion. Jadi dari situ gue masukkan unsur-unsur dari stres gue dalam berupa emosi gue di situ. Ya kadang jadinya lebih lega aja sih. Menurut gue sih kalau misalkan gue stres nih ya, menurut gue nggak bakal ngasih ke dampak sekitar sih di teman-teman gue. Gue juga nggak pengen kayak teman gue tahu apa yang gue rasain belakang ini sih. Kayak gue keep it main aja lah. Gue ngerasa ya udah gue pendam dalam diri gue sendiri dan gue nggak mau expose apapun yang happen dalam diri gue. Menurut gue gitu sih. Pasti, terutama keluarga gue, karena gue tuh orangnya basically itu gue orangnya nggak enakan. Jadi kalau gue stres, gue nggak pernah ngasih lihat itu ke teman-teman gue kecuali ngaruh ke mood gue. Gue jadinya jadi lebih diem. Pasti teman-teman gue langsung notice ada apa dengan gue. Tapi kalau ke keluarga gue itu, gue yang pertama gue jadi lebih sensitif dan gue sering marah-marah, terutama ke nyokap dan adik gue. Gue jadi cengeng, terus gue sering ngegas dan kadang omongan gue tuh nggak enak ke orang. Dan itu gue nyesel banget sih kenapa gue bisa kayak gitu. Kayaknya sih iya, karena menurut gue sendiri apa ya, kalau gue lagi stres itu
apalagi tentang percaya diri gue itu, gue lebih ke nutup diri, nggak mau pergi ke keluar rumah. Sekalipun keluar rumah gue juga maunya pakai masker terus kayak gue nggak mau dilihat lah sama orang lain kayak gitu. Gue biasanya kalau lagi stres gitu, ya karena kerjaan gue tidur mulu, gue malah jadi ngabain orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue yang nanyain gue, keluarga gue juga. Terus abis itu kadang-kadang kalau misalkan gue udah bener mumet banget nih, gue larinya bisa ke yang lain juga, dan itu nyusahin orang juga jadinya gitu. Kalau memberi dampak sekitar sih pasti ya. Kadang nyokap juga kesel gue kayak jadinya songong jatuhnya. Terus juga gue sama temen juga gue rada ngejauh, rada juga gue rada nggak jelas kadang bahkan kalau misalnya urusan pribadi ya, urusan hubungan ya, gue jadinya kebawahnya pengen ini aja, pengen melampiaskan dendam gue ke orang-orang yang pernah berhubungan sama gue, terus berhubungannya jadi nggak baik gitu. Masih banget. Soalnya kalau teman-teman gue nyariin tuh biasanya gue ngilang kalau lagi stres banget. Cara terbaik ya, kalau menurut gue sih ya, cara terbaik menurut gue buat handle diri gue sendiri dengan cara gue ngehibur diri gue sendiri dengan cara gue besok mau nongkrong sama teman-teman gue besok mau jalan, mau hangout, mau ngapain, gue pengen ada quality time di hidup gue dengan teman-teman gue, dengan keluarga gue, dengan mungkin gebetan walaupun gak punya. Ya udah, gue ngerasa sih itu cara gue sih buat ngehandle ini, dan gue nggak pengen itu berdampak kayak orang lain harus tahu apa yang gue ingin. Gue keep it main aja. Gue rasa sih itu aja sih. Cara terbaik sih sebenarnya kayak love yourself sih. Maksudnya kayak gue tahu gue harus mencintai diri gue sendiri, cuman susah buat diterapin. Jadi kayak gue udah tahu pokoknya gue harus bisa banget menerima diri gue apa adanya, cuman ya memang lagi gue usahain gitu. Cara terbaik gue sih aslinya ibadah pertama sih, karena kalau misalnya lu ibadah tuh rasanya jadi lebih dekat aja. Terus ada suatu istilahnya ada tempat curhat yang memang lu percaya 100% percaya daripada orang. Sebenarnya harus banget lu reach out ke orang-orang, terus cerita aja. Walaupun nggak ngasih solusi juga pasti lu bakal ngerasa lebih lega kalau lu udah cerita ke orang-orang. Accept the reality. Jadi gue ngeliat nih gue udah mau ujian, tapi gue malah kayak gini, malah demot, terus gue malah nunda-nunda waktu sendiri gitu. Padahal gue punya banyak waktu buat belajar karena mau ujian, gue punya banyak waktu buat lebih serius dalam belajar gitu. Jadi ya gue lihat aja, gue udah mau ujian, kalau misalkan gue udah mau ujian ini gue nggak belajar, nilai gue jelek beneran gitu. Kalau gue takut nilai gue jelek terus gue nggak belajar sama sekali, ya berarti nilai gue bakal jelek beneran gitu. Lo punya tips gak sih ke orang kayak gimana sih caranya biar school living kayak lo? Ya tergantung orangnya sih, nggak bisa kayaknya. Udah. Jadi lo doang gitu yang bisa? Yang gue doang. Oh, Emang gue doang yang stres itu adalah suatu jalan dari Tuhan. Untuk handle stres gue, belajar ikhlas yang pertama. Dan gue selalu menganggap apapun masalah yang terjadi di hidup gue itu adalah masa pendewasaan gue. Terus setiap gue ada masalah, gue selalu bawa itu dalam doa. Gue pasrahin semuanya ke Tuhan. Apapun yang terjadi di diri gue, apapun yang terjadi dalam hidup gue, itu pasti semua ada maksud tertentu dan akan mendewasakan gue gitu. Lo ada kata-kata yang pengen lo sampein buat orang tua atau teman-teman lo? I love you guys. Makasih udah selalu ada. Aww.